can I say thanks for the things you have done for me? Things so undeserved, and yet you give to prove your love for me. The voices of a million angels could not express my gratitude. All that I am and ever hope to be, I owe it all to thee.
Ajar kami lebih mengasihi-Mu lebih dan lebih lagi Tuhan. Sebab Engkau terlebih dahulu mengasihi setiap kami. Engkau melayakkan kami Tuhan untuk menghampiri tahta-Mu. Engkau melayakkan kami untuk kami boleh memanggil-Mu ya Aba, ya Bapa. Engkau Bapa kami yang baik Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu Yesus. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku ucapan syukur kami kepada-Mu Tuhan, sebab Engkau Allah yang mengasihi kami. Terima kasih
Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkat jadi anak-Nya, berdamai dalam hidup. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Mari semuanya katakan, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Pernahkah saudara mendengar orang mati lalu hidup kembali? Lalu bagaimana perasaan saudara ketika mendengar bahwa orang yang pernah mengalami kematian sampai bisa menceritakan, dia bisa keluar dari tubuhnya, dia bisa melihat tubuhnya sedang ada di ranjang rumah sakit, dia bisa jalan-jalan. Lalu kemudian ketika dia merasa ada sosok tubuh yang lain yang berbeda dengan tubuhnya yang lama. Dan dia bisa menembus pintu, dia bisa menembus tembok. Dan merasa ada rasa ketakutan. Sampai pada satu titik dia menjumpai satu lorong dan dia akan pindah ke tempat yang lain. Dan disitulah dia berjumpa dengan satu pribadi yang begitu terang. Dia mempercayai itu adalah Kristus. Dan dia berkata, orang itu pribadi, Yesus berkata, tugasmu belum selesai, kembalilah. Dan saat itu juga dia kembali kepada tubuhnya yang di atas tempat tidur di rumah sakit itu. Saat saya mendengarkan cerita ini, wow, ini satu pengalaman yang luar biasa. Dan orang yang bersangkutan pun berkata, setelah saya mengalami kematian suri, saya keluar dari tubuh saya, hidup saya tidak pernah sama lagi. Bagaimana ketika saudara mendengar satu kisah Yesus bangkit? Apakah masih ada satu perasaan yang bergairah dalam hati saudara atau saudara merasa, itu biasa-biasa saja? Saudara, Kristus bangkit dari antara orang mati. Ada satu peristiwa yang satu-satunya tidak pernah terjadi dan tidak pernah akan terjadi lagi. Kebangkitan Kristus seharusnya betul-betul mempengaruhi kehidupan kita saat ini. Sebab firman Tuhan berkata, jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan firman.
Sia-sia juga saya bicara saat ini. Jika Kristus tidak dibangkitkan, sia-sia juga iman kepercayaan kita tidak ada artinya. Ada saat nanti orang sudah menyesal dan terlambat. Ketika menyadari bahwa sungguh jalan kebenaran dan hidup hanya melalui Yesus. Sementara dia tidak memiliki satu kepastian di dalam hidupnya dan dia tidak mengikuti dan menerima Yesus. Maukah hari ini ketika kita ada dalam worship for healing menyembah Tuhan, kita betul-betul merenungkan bahwa Yesus sudah mati untuk menebus dosa saya, untuk menebus dosa saudara. Dan pada hari ketiga dia bangkit membuktikan dia adalah Tuhan. Dan hanya dengan satu pernyataan iman yang sangat sederhana, Yesus aku percaya kepadamu. Yesus ampuni aku. Yesus aku membuka hatiku. Aku mau menerima Yesus dalam hati. Jika saudara mau lakukan itu, firman Tuhan berkata, barang siapa mengaku dengan mulutnya Yesus adalah Tuhan, percaya dalam hatinya bahwa Yesus sungguh-sungguh adalah juru selamat, orang itu diselamatkan. Maukah saudara menerima Yesus saat ini? Jaminan hidup kekal diberikan. Sementara jika kita berkata, saya nggak perlu, saya nggak mau, maka tidak akan ada satu turning back jika kemudian saudara betul-betul menghadapi satu realita bahwa untuk bisa mendapatkan surga hanya melalui Yesus. Mari jika saudara mau buka hatimu, saya akan memimpin saudara berdoa menerima Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, saat ini aku datang. Merendahkan diri, mengakui segala dosa, pelanggaran, kejahatan saya. Saya membuka hati saya, Tuhan Yesus, masuklah saat ini juga ke dalam hatiku. Menjadi Tuhan, menjadi juru selamat. Saya percaya mulai saat ini Tuhan Yesus ada di dalam hati saya. Tinggal di dalam hati saya selama-lamanya. Saya percaya nama saya sudah tercatat di dalam buku kehidupan di surga. Saya tidak takut lagi. Kapan saja saya meninggalkan dunia ini, ada keselamatan, ada kehidupan yang kekal. Terima kasih Tuhan. Saya berjanji, saya akan membaca firman Tuhan setiap hari. Saya mau berdoa setiap hari. Saya mau beribadah, pergi ke gereja. Saya mau bersekutu dengan orang-orang yang percaya. Sehingga iman saya terpelihara. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Kau mendengar doa anak-anak-Mu. Biarlah ada satu kemenangan yang besar ketika orang-orang yang tadinya memiliki ketakutan kalau saat kematian itu tiba. Saat ini biarlah mereka memiliki kedamaian, sukacita yang sejati, kebebasan, kemerdekaan dalam Kristus. Hamba berdoa saat ini Tuhan, biar Engkau memelihara hidup mereka dengan Roh-Mu yang kudus. Bahwa mereka juga memiliki gereja lokal yang membawa mereka berakar dengan kuat, bertumbuh dan berbuah dengan lebat. Tuhan Yesus, Engkau menolong jika ada yang sakit. Tuhan Yesus menjamah dan menyembuhkan dengan kuasa bilur Yesus. Jika ada yang berbeban berat, Tuhan yang akan melepaskannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah berkat dari Allah Bapa di surga, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kudus turun, menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali kali yang kedua. Haleluya. Amin. Selamat hari Paskah, Tuhan Yesus sudah bangkit. Jangan takut, Dia ada dalam hati kita. Mari kita mau terus menerus bersekutu dengan Kristus. Berkomunitas dengan orang-orang yang percaya. God bless you.